Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati dan serta rekan-rekan kerja saya. Dalam hal ini saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi perusahaan saya dan juga saya berikan selamat bagi rekan-rekan kerja saya yang sudah mencapai target dalam mencapai kesuksesan bagi perusahaan kita. Saya di sini percaya pada teman-teman saya, rekan-rekan saya, dan Bapak Ibu sekalian dalam meraih kesuksesan ini lebih besar lagi. Mari kita rayakan ulang tahun perusahaan kita dengan kebahagiaan yang penuh dalam hati kita. Dalam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita bekerja dengan efektif, bekerja dengan ke hati kita, bekerja dengan apa yang kita mau dalam merayakan hari ulang tahun hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu manajer yang sudah percayakan pada saya untuk membawakan pidato hari ini. Dalam pidato hari ini saya ingin membagikan tips and trick bagi perusahaan dan juga bagi rekan-rekan kerja saya, yaitu bagaimana cara kita bekerja dengan fokus dan efektif dalam bekerja sehari-hari, maupun itu secara rohani maupun itu secara fisik. Nah, pentingnya kita untuk menjaga kesehatan di dalam hal ini ya. Mari kita masuk ke yang pertama. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan terlebih dahulu. Apalagi kesehatan mental. Di sini pasti rekan-rekan kerja saya mengalami kurangnya fokus dalam bekerja karena stres atau depresi dalam mengerjakan hal yang terlalu banyak atau mengerjakan hal-hal yang terlalu lelah dalam bekerja. Saya di sini ingin membagikan tips dan triknya dalam kegiatan bekerja. Kita harus memisahkan antara hal yang ada di pekerjaan dan ada yang di rumah, karena kesehatan mental kita juga penting. Apalagi ini berpengaruh bagi saling kepercayaan kepada atasan dan juga kepercayaan kepada rekan-rekan kerja sekalian. Untuk mendukung kesehatan mental kita itu harus bekerja dengan hati-hati ya. Karena jujur, di saat pikiran kita tidak fokus, sesaat kita akan mengalami human error. Dan pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental kita, bahwa pentingnya komunikasi pada sesama rekan bekerja itu sangat penting bagi kesehatan mental kita dan komunikasi baik antar rekan-rekan kerja kita maupun atasan kita. Dan sebagai rekan-rekan bekerja atau atasan, lebih baik bila ada yang harus bekerja sama, kita bicarakan baik-baik. Karena bekerja dalam under pressure atau dalam tekanan itu sangat mengganggu aktivitas bekerja, dan ini sering terjadi. Dan kedua, yang harus kita jaga adalah pola pikir kita. Pola pikir kita ini sangat penting ya, karena ini sangat mempengaruhi produktivitas dalam bekerja ya. Dan jujur, di masa modern kali ini banyak orang-orang yang kurang open mind, apalagi orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang masih belum berpengalaman sama sekali. Kita sebagai orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang sudah menjalani di perusahaan ini, sebaiknya kita
harus membantu mereka untuk bekerja sama, bagaimana untuk mencapai suatu kesuksesan, atau bagaimana cara kita mencapai suatu tujuan yang bersama. Dan saya tidak menyinggung satu sama lain. Untuk sebelumnya, kita sama-sama di sini, kita harus punya cara berpikir yang sangat pasif. Itu tidak baik. Dan kita tuh harus jangan lupa untuk bertanya, jangan lupa untuk mengingatkan satu sama lain, karena di saat kita peduli dengan orang lain, kita juga harus membawa mereka dalam cara pola pikir yang lebih efektif, dan itu akan membantu kita dalam kegiatan bekerja itu lebih efektif. Dan jangan lupa untuk sebagian orang-orang yang berpengalaman atau yang lebih tua, saling menasihati dan saling mendengarkan satu sama lain. Itu akan mengubah cara pikir kita dalam bekerja. Nah, yang ketiga, ini penting banget ya, apalagi banyak remaja-remaja jompo di sini ya pasti. Yang ketiga itu pentingnya menjaga kesehatan fisik. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik? Oh, olahraga tiap hari? Enggak. Karena menurut saya olahraga tiap hari juga tidak mungkin. Sekalian Bapak Ibu ini dan rekan-rekan kerja saya ini bisa olahraga tiap hari. Karena ya itu tadi, banyaknya aktivitas dalam bekerja itu pasti kita susah ya untuk meluangkan waktu olahraga atau apapun. Selain olahraga guys, kita juga harus penting menjaga kesehatan dalam istirahat. Oh, mungkin kalian capek pulang ke rumah dan masih ada pekerjaan rumah, kalian nggak bisa istirahat. Tapi di perusahaan ini, dalam menjaga kesehatan kita, sebenarnya kita punya fasilitas. Kita punya ruang santai, kita punya ruang istirahat, dan kita juga di kantin dengan makan makanan yang sehat. Dan perusahaan harus mendukung fasilitas-fasilitas seperti itu. Kenapa? Karena itu untuk membantu kita dalam produktivitas kegiatan bekerja. Kenapa harus ada ruang santai? Tidak mungkin kita 24 jam harus bekerja atau harus depan laptop. Mungkin kalian juga jenuh kan ya. Perusahaan pun pasti harus ada ruang santainya dan juga beserta ruang istirahatnya. Kenapa harus ada ruang istirahat? Ya pasti kita selalu ada lembur ya. Nggak mungkin nggak ada lembur. Di saat lembur, di jam istirahat atau di jam-jam jeda, pasti kita bisa istirahat di situ. Bisa tidur, bisa nyantai ngobrol dengan teman-teman kita. Ya, itu penting bagi kesehatan kita. Dan juga pastinya makanan yang di kantin, pasti kita harus menyediakan makanan yang sehat. Kenapa? Karena itu dalam jangka panjang itu penting sekali ya. Makanan-makanan sehat yang ada di kantin itu penting. Dan saya mohon mungkin lebih diawasi makanan-makanannya bagi kesehatan rekan-rekan saya di perusahaan ini. Dan ya, untuk ruang gym kita juga kan punya pasti. Jadi kalau misalkan bosen kita santai main biliar aja, kita kan bisa. Kalau nggak tidur ya, apalagi sih kalau nggak bisa olahraga. Kadang kan yang sore walaupun udah pulang tapi ada lemburan, kalian bisa ke gym dulu menggunakan fasilitas perusahaan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk perusahaan kita. Terima kasih.
Bila ada kurangnya, mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita masuk ke sesi tanya.